waktu pertama kali dihubungin sama bapak terus ditawarin mau nggak bikin horror komedi gitu dari threadnya Mas Dodit gitu. Reaksi saya langsung yes gitu. Akhirnya nggak cuma horor doang gitu. Ya walaupun masih ada horornya gitu ya, tapi akhirnya bisa nunjukin gitu ada komedinya juga gitu. Kemudian kami diskusi, saya ketemu lagi sama Mas Dodit, makin nyambung lagi, makin wah ini kayaknya memang harus kita bikin ini. Tapi waktu itu yang kita sepakati di awal bahwa walaupun ini film horor, tapi ini harus bisa membawa perasaan hangat ke penontonnya gitu ketika nonton dan selesai menonton gitu. Jadi bukan selesai nonton terus misalnya biasa kalau nonton film horor kan ketakutan gitu kalau atau depresi gitu kan. Tapi kepengennya nonton film Rumah Dinas Bapak itu rasanya happy gitu dan terus, hangat gitu. Apa Mas keseruan yang bisa diceritakan? Kita lihat jajaran kasih luar biasa ada di sini. Gimana keseruannya? Kita cuma kerja doang seru-serunya secara pertemanan ya. Kami introvert rata-rata melihat nggak terlalu akrab. Kenapa Mas Dodi coba tolong? Ini kan case itu lucu ya. Kita ini proses membuat film yang cepet banget gitu. Dapat cerita, nyusun pemain juga udah kebayang semuanya. Komposisi ini itu udah kita bayangkan. Dan ya itu Mas Bobi ya, dan di sini kan ada sebetulnya di sini ada hal yang inilah ada bapak sama anak coba main bareng. Kan nggak boleh. Iya, luar biasa. Bukan kebetulan gitu. Tidak buruk gitu, malah bagus. Kalau ini bagus dua-duanya, oke, apalagi pas tadi satu frame kan, wah luar biasa. Gimana Mas Bobi? Boleh diceritakan Mas Bobi keseruannya syuting bareng Mas Sadana Agung. Mas Agung pilihan pertama loh, bukan opsi kedua ketiga loh. Gimana tuh rasanya tuh? Jadi pilihan pertama di list cast. Pilihan pertama Benny ya sih. Baru mau bilang saya sudah nyangka ya, itu udah mau tilu loh. Benny Siregar loh. Beda lagi. Bukan. Mas Bobi gimana keseruannya? Sedikit yang bisa di-share ke teman-teman media. Kalau mungkin kalau teman-teman sempat nonton Instagram, kita kan suka keluarin BTS yang di lokasi syuting. Ya memang kita bercanda itu sih. Maksudnya di lokasi syuting tuh, gak tau ya, mungkin karena belakangan saya bikin horor terus ya. Gitu bikin horor komedi, gue ketawa terus tiap hari. Walaupun medannya susah di hutan gitu. Di Blora Mas, bukan Medan. Ya. Berani-beraninya koreksi sutradara. Gak bisa. Jadi happy terus. Happy ya, kayak lagi keluar main ya nih Mas ya. Benar. Happy banget ya Mas Bobi, terima kasih Mas Bobi. Kita ke Mavelyn sebagai penulis, kita pengen tahu dari threadnya Mas Dodit, diterjemahkan tantangannya adalah horror komedi. Nah ini gimana pada saat mengadaptasi dari sebuah thread menjadi ke dalam skenario? Silakan. Sebenarnya waktu itu Mas Bobi tuh soundingnya cuma, Flynn kita bikin satu project lagi yuk gitu, bareng gitu. Ayo gitu, bikin apa? Horor lagi Mas gitu. Tapi baca dulu threadnya Mas Dodit gitu. Aku bacalah threadnya kan. Mas ini sebenarnya ceritanya horor, tapi karena yang bawain Mas Dodit kok jadi lucu ya? Aku bilang gitu. Ini horor komedi kah? Aku bilang gitu. Akhirnya ketemulah bertiga sama Pak Parwes terus. Iya kita kayaknya mau coba combine horornya tetap jalan, tapi komedinya juga jalan gitu. Nah waktu penulisannya sendiri sebenarnya punya ruang banget ya, ruang untuk mengeksplor part-part komedinya semana aja, terus karakternya siapa aja nih mau kita hidupin kayak gimana gitu. Sebenarnya ruangnya cukup enak, terus diskusinya juga malah seru ya. Kalau bikin horor biasanya stres, ini malah ketawa mulu. Dapat revisi tuh bukannya beban, malah oh iya lucu yang ini, lucu yang ini, lebih gitu sih. Baru kali ini senang direvisi. Iya, direvisi kayak ayo ada revisi lagi yang lebih lucu gitu kayaknya. Malah lebih open gitu. Berarti prosesnya menyenangkan ya? Lebih menyenangkan banget sih. Siap. Terima kasih. Kita geser ke ini dia komedi konsultannya nih, Erwin Wu. Erwin, berdiri dong biar kelihatan yang lain boleh dong. Nah ini dia, tepuk tangan untuk Erwin. Jadi komedi konsultan untuk sebuah film yang sangat serius dalam proyek horornya dan komedinya. Ini bukan hal yang main-main. Kita lihat aja jajaran cast dan juga orang-orang di balik layarnya. Gimana kemarin pada saat dapat peran ini, beban ini? Ya itu dia, pertama sih disanding sama Mas Dodit untuk diminta ikut terlibat di proyek Rumah Dinas Bapak ini. Kemudian dari Pak Parwesnya sempat telepon, halo Erwin, iya kapan berangkat Pak, kosong gitu. Kemarin juga baru halo
Iya benar. Kayaknya kerja deh ini kayak gitu. Tapi happy banget dan karena dari trade-nya Mas Donit juga emang seram tapi ada lucunya juga gitu, ditambah script dari Evelyn udah ada komedinya. Pas kita reading bareng, kita rembuk bareng komedinya biar lebih oke lagi gimana, dibantu Mas Dodit, ya semua cast lah, Mas Fajar, Mas Dana, Mbak Putri, segala macamnya. Jadinya berasa akan oke sih ini pas syutingnya gitu, agak lebih mudah lah. Tantangan nggak? Karena kan nggak semuanya dari komedian, ada kita lihat ada Mas Rosa, Elang El Gibran, Mbak Putri, Yasamin gitu. Itu gimana? Nah itu yang di luar expect ternyata kayak Mbak Putri itu ternyata ada potensi komedinya yang udah ada. Iya benar. Gitu, Jadi jadi tinggal joget TikTok aja. Yo. Oh iya di lokasi. Iya. Coba dong. Coba. Oh kalau sejuta joget TikTok. Oke. Kita tunggu ya di depan teman-teman media nih. Sejuta joget TikTok. 2 juta? Kurang banyak deh. Terus kemarin sedikit lebih terbantu lah ketika proses syutingnya gitu, dari beberapa case yang udah oke ditambah skripnya yang udah oke banget gitu. Oke, itu dia Erwin. Thank you Erwin. Selanjutnya kita ke jajaran cast dimulai dari Dodit Mulyanto. Tepuk tangan buat Mas Dodit. Domu Dodit Mulyanto. Aku sanggup. Iya, akhirnya hari ini tiba dari trade, kemudian based on true story, ngobrol dengan Pak Paulus, gimana ceritanya Mas Dodit sampai dengan proyek ini berjalan, ada yang boleh diceritakan ke teman-teman media? Ya, awalnya dari sebuah thread yang agak amburadul ya, saya tulis di Twitter sebisa saya sambil mengingat-ingat soalnya itu waktu itu lockdown pandemi itu. Terus kemudian saya tulis, bro, Memang caranya ngomong memang gitu, bukan pengen nangis bukan, tapi ini emang cerita dari ayah saya yang setahun lalu udah meninggoy. Mas susah nanggepinnya kalau itu. Jadi terbawa sampai hari ini ya, dan Kipro. Ini masih pakai cosplay jadi bapak saya, pakai seragam seperti bapak saya ini, jadi saya sangat perasaan saya tuh kayak campur aduk gitu. Tapi saya senang ketika setelah diberitahu reaksi rekan-rekan sangat bahagia, terima kasih. Semoga menular di penonton beneran. Oh iya. Ini bukan Tapi ketawanya nggak peres kan? Jujur ya, makasih banget. Terhiburnya beneran kan? Oh penonton. Berarti hari ini memang campur aduk ya rasanya, karena baru setahun lalu juga kan meninggal kan. Betul. Harusnya memang momen ini yang ditunggu juga bisa nonton bareng gitu ya Mas Dodi. Iya, kok Pak Pares hubunginya nggak 2 tahun lalu gitu. Bapak saya masih ada kan, enak Pak. Milih. Ya itu dah pokoknya. Tapi kan gokil ya, tapi kan tadi dipuji juga sama Pak Pares, gak hanya komedinya tapi dramanya juga oke ternyata aktingnya. Iya, makasih. Senang kalau sama Mas Dodi itu humble ya. Nah, dipuji itu harus gimana sih? Masa ya gitu bener ya? Iya. Soalnya biasanya saya tuh kalau main film tuh berperan selalu mengingkari pribadi saya sehari-hari. Pribadi saya sehari-hari itu biasanya glamor. Iya. Enggak, jadi saya selalu diposisikan sebagai komedian, tapi di film ini saya berperan mencoba menjadi bapak saya menggambarkan, mengingat-ingat tabiat bapak saya, jadi saya usahakan mirip, jadi jadinya begitu gitu, enggak terlalu berkomedi juga karena
porsi komedi sudah saya serahkan sama Sugeng dan Kasmo. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Mas Dodi. Thank you Mas Dodi. Nanti ngobrol lagi dari pertanyaan media. Tapi kita ke Mbak Putri Ayu dia dulu yang berperan bersama dengan Mas Dodi di sini. Kita tahu yang dibawakan di sini sangat serius saat kita tahu wah, pada saat muncul poster, teaser dan lain-lain ada seorang Putri Ayu dia di sini. Berarti ini sangat luar biasa secara kualitas yang ada di sini. Gimana saat dipercaya di sini oleh Pak Marles dan Mas Bobby bersanding dengan aktor-aktor yang lain? Wah, oke. Thank you Kak Dias. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman udah hadir beneran nonton. Thank you banget waktunya. Kita bukan apa-apa tanpa teman-teman media. Terima kasih banyak. Pertama ditawarin sih pas dikasih tahu sama Mas Dodit, aku bilang wah ibuku tuh ngefans banget sama Mas Dodit. Jadi begitu ditawarin, oh ayo banget nih, terus aku pamer sama ibuku. Tapi menikahmu kok sama orang lain? Ya nggak harus sama. Dia kan ngefans doang ibunya. Salah ya? Iya, oke. Baru nikah dia. Aku tuh berharap pas kita syuting kan kamu belum nikah, kok nggak ada cinlok-cinloknya? Katanya kalau biasanya syuting itu cinlok. Ini apa ini? Yang cinlok malah Sugeng sama Kas dong. Ya, enggak ya. Kita nggak tahu Yaya sama Elang cinlok apa enggak sih? Wow, rame ya sih. Mamahnya kayaknya. Soalnya ada fans saya di atas mana tadi ya? Fans saya di atas. Oh, fans saya lo nonton. Oh iya ada bapaknya. Loh, pas dong, ada ibunya Yayas juga. Yes, bagus ya sekarang ya. Kenapa dijodoh-jodohin, nggak usah. Ya, tapi di luar itu semua buat saya ini suatu gift ya, karena ternyata bapak saya dan bapaknya Mas Dodi itu meninggal tidak terlalu berjauhan, beda setahun. Cie meninggal. Ya ampun. Ini kalau teman-teman media yang ngerekam, getar semua rekamannya ya. Kebayang nggak sih betapa besar tantangan saya bermain di sini? Iya, gimana jadinya? Setengah mati nih benar-benar. Ya jadinya memang film ini rasanya tribute buat bapak gitu. Yes. Kita berdua sama-sama mungkin yang bikin saya bisa cukup paham posisinya ibu, meskipun karakter-karakter sini nggak plek-ketiplek banget gitu sama orang aslinya, tapi kita tahu bahwa boleh inspired dari tokoh aslinya dan kita punya ruang untuk bikin fit in sama ceritanya dan sesuai sama jalan yang kita pilih gitu pada saat berproses. Tapi buat saya penting banget untuk paham betapa pentingnya film ini buat Mas Dodit yang rasanya jadi tribute buat bapak. Dan buat anak-anak yang merasa mungkin dulu sulit bicara sama bapaknya gitu. Dan ternyata Elang. Kita tanya bapaknya. Terus Mbak Putri. Setelah itu terjadi pembicaraan kayaknya. Ya ditukerin. Oh ditukerin. Oh iya benar. Dan itu perannya kan suami istri. Ya gitu dong. Nah. Ramai banget. Harusnya aku di situ. Iya boleh. Nah, nggak ngapain? Jangan. Nggak usah. Dia nggak ikut. Dia nggak ikut, kaget ya. Kenapa? Mbak sama Sadana Agung. Dari tadi semua di hotel kamu, matamu, bangku. Masa minta bangku? Oke, jadi ini luar biasa Mbak Putri ya. Siap. Oke, terima kasih. Dapat semua deh, ya. Pokoknya happy dapat, meaningful juga dapat. Itu dia Putri Ayu dia. Terima kasih.